Amr bin As memerintahkan kepada seluruh pasukan yang masih ada, angkat mushaf kalian di atas tombak. Hadza bainana wa bainakum. Ini antara kita dan antara kalian, kita berhukum kepada Al-Quran. Karena itu maka Ali memerintahkan pasukannya untuk kemudian berhenti. Maka berhentilah perang itu dan kemudian lanjut ke perundingan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, seandainya tidak diperintahkan untuk mengangkat mushaf di atas tombak, maka wallahu a'lam mungkin sudah habis semuanya. Tapi saat itu penduduk Syam kemudian berargumen, ataqtulunana, apakah kalian semua akan membunuh kami semuanya, sementara kami yang menjaga perbatasan? Kalau kalian bunuh kami semuanya, siapa yang menjaga perbatasan ini? Sementara di sebelah Syam itu adalah ada Persia. Nah, maka kemudian Ali menghentikan pasukannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari sinilah, gara-gara peristiwa inilah, maka kemudian umat Islam itu pecah menjadi ada Syiah dan ada Khawarij. Syiah orang yang taat, tunduk pada putusan Ali. Khawarij tidak mau, Ali ini siasat mereka saja, ini mereka kurang sedikit, ini kita habisi mereka. Tapi kemudian Ali Khalifah memerintahkan, tidak, kita berhenti, kita berhukum kepada Al-Quran. Maka orang-orang keluar dari kelompoknya Ali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadan nabil karim wa ala alihi wa ashabi ajmain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa lanjutkan kajian kita dalam Sirah Nabawi, Sirah Khulafair Rasyidin, yang kita di tengah pembahasan terkait dengan perang Siffin. Perang Siffin yaitu perang antara Ali radhiyallahu an, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Amr bin As. Ali dari Irak, sementara Muawiyah bin Abi Sufyan dan Amr bin As berada di Syam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, terakhir kemarin kita telah membahas bahwa perang ini sudah berjalan, tapi kemudian masih masih menjaga adab-adabnya, masih malu gitu, karena Ali berpesan jangan memulai peperangan, kalau diserang baru seranglah, jangan mengejar orang yang lari dari medan perang, jangan membunuh orang yang terluka. Jadi hanya sekedar mempertahankan diri saja. Nah, tapi kemudian ketika diusahakan damai dan sudah berjalan 1 bulan, dan akhirnya ketika sudah berjalan 1 bulan, maka kemudian ada kesepakatan di antara kedua belah pihak bahwasanya perang akan dihentikan, dengan harapan semoga Allah mendamaikan mereka di atas satu kesepakatan yang dapat menghentikan pertempuran darah di antara mereka. Nah, dalam kondisi damai itu, maka ini digunakan oleh para sahabat atau para ulama untuk kemudian melobi antara Ali dengan Muawiyah supaya tidak terjadi perang, sekaligus cross check dari kedua belah pihak. Karena kabar yang tersebar bahwasanya kenapa Muawiyah memerangi, dalam tanda kutip berperang kepada Ali, dan kenapa Ali memerangi Muawiyah, di antaranya adalah karena Ali dianggap ikut terlibat membunuh Muawiyah. Nah, karena itu para penghafal Al-Quran dari
Irak, itu mereka berkumpul dan jumlahnya cukup banyak, 30.000. Mereka datang kepada Ali. Wahai Ali, ini apa yang terjadi? Kenapa kok terjadi peperangan? Gitu. Kemudian dijelaskan oleh Ali dengan sejelas-jelasnya. Kemudian datang kepada Muawiyah. Datang kepada Muawiyah, kemudian dikatakan bahwasanya, siapa yang kau perangi? Ali. Kenapa kau memerangi Ali? Li'annahu qatala Utsman wa li'annahu awa qatilahu, dan karena Ali juga melindungi qatilahu, orang-orang yang membunuh Utsman. Nah, ini kok kontradiksi. Kemudian datang para Quraisy itu ke Ali lagi. Kemudian dijawab oleh Ali, laqad kadhiba wallahi, sungguh bohong, dan sesungguhnya engkau tahu dan penduduk Madinah menjadi saksinya, aku tidak membunuh Utsman. Lantas kenapa terjadi peperangan? Mereka menginginkan bahwasanya hendaknya para orang-orang yang menangkap orang-orang yang membunuh Utsman itu diadili, baru kemudian diadakan pemilihan khalifah. Kenapa kok kemudian Ali diangkat dulu menjadi khalifah? Maka kemudian Ali mengatakan, saya tidak ingin dan tidak ada satu keinginan pun menjadi khalifah, tapi penduduk Madinah yang membaiat saya, dan saya dalam kondisi terpaksa. Karena kekhalifahan tidak boleh kosong, maka kemudian penduduk Madinah kemudian membaiat Ali, dan Ali berkeinginan setelah kondisi aman, maka kemudian para pembunuh Utsman itu kemudian diadili satu persatu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika kemudian utusan yang ke Ali dan utusan ke Muawiyah ini kemudian bertemu, maka para qurra itu kemudian menyimpulkan bahwasanya ini yang salah adalah Muawiyah. Karenanya maka mereka bergabung ke dalam kelompoknya Ali. Nah, kemudian ada sahabat mulia, dua orang sahabat mulia, Abu Darda dan Abu Umamah. Mereka datang kepada Muawiyah, faqala lahu, dan keduanya berkata, ya Muawiyah, ala ma tuqatilu hadzal rajul, kenapa engkau memerangi Ali ini? Wallahi innahu la aqdumu minka wa min abika silma, sungguh dia itu lebih dahulu darimu dan dari ayahmu masuk Islam. Dia keutamaan termasuk anak kecil yang pertama kali masuk Islam. Wa aqrabu minka ila Rasulillah, dan sangat dekat dengan Rasulullah, sepupunya Rasulullah, bahkan menantunya Rasulullah. Wa ahaqqu bihadzal amr minka, dan seandainya dia jadi khalifah, dia itu lebih berhak daripada kamu. Qala uqatiluhu ala dami Utsman, aku memeranginya sebagai cara untuk membalas kematian Utsman. Masa kematian Utsman dibiarkan saja? Kita katanya cinta Quran, tapi Utsman dibunuh, khalifah kita dibunuh, kita biarkan saja. Wa innahu awa qatalatahu, dan sesungguhnya Ali itu melindungi pembunuh-pembunuh Utsman. Di antaranya yang menjadi tangan kanannya Ali adalah Al-Ashtar An-Nakhai. Ini termasuk pembunuhnya Utsman, orang yang ikut dalam pembunuhan Utsman, tapi menjadi orang kepercayaannya Ali. Fadhahaba ilaihi faqula lahu, kemudian keduanya berangkat kepada Ali, kemudian faqula lahu, keduanya pergi dari Muawiyah, dan kemudian Muawiyah mengatakan, falyaqdina min qad, faqula, kemudian keduanya berkata kepada Muawiyah, falyaqdina min qatalati Utsman, kalau gitu kita tangkap para pembunuh Utsman. Tsumma ana awwalu man bayahu min ahli Syam, kalau seandainya Ali itu memang serius untuk menangkap para pembunuh Utsman, maka aku orang yang pertama kali, kata Muawiyah, akan baiat dari penduduk Syam.
Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka Abu Umamah dan Abu Darda ini kemudian keluar dari tempatnya Muawiyah, dan ketika keluar dari tempatnya Muawiyah, fadhahaba ila Ali faqala lahu dzalika, maka kemudian keduanya mengatakan hal itu, maka Ali mengatakan haula'il ladzina tarawna, mereka itu Muawiyah, Amr bin As, sebagaimana yang kalian lihat, aku sudah jelaskan bukan aku yang membunuhnya, tapi mereka ngotot kita harus menangkap membunuhnya Utsman. Fa kharaja khalqun katsirun faqalu kulluna qatalatu Utsman, kami semua adalah para pembunuh Utsman. Faman syaa falyarmina wal yaqdina, maka siapa yang mau lempar kami, tangkap kami, silahkan kalau kamu mau menangkap kami. Qala faraja Abu Darda wa Abu Umamah wa lam yashhad lahum qitalan bal lazima buyutahuma. Karena melihat begitu banyak orang-orang yang bersekongkol dalam pembunuhan Utsman, dan mereka sebagian besarnya itu berada di dalam kelompoknya Ali, maka kemudian Abu Darda dan Abu Umamah ini mundur. Sudah, kalau gitu saya tidak akan membela Muawiyah, saya juga tidak akan membela Ali. Dan mereka lazima buyutahuma, mereka tinggal di rumah saja sampai mereka mati. Ya, nggak ikut, ini fitnah gitu. Saya bunuh, saya membantu Ali juga salah, saya membantu Muawiyah juga salah. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah di zaman fitnah. Nah, karena sudah berjalan 1 bulan dan tidak ada lagi titik temu, dan bahkan itu beberapa bulan, maka kemudian Ali memberikan ultimatum pada bulan Safar tahun 37 Hijriah dengan memerintahkan Marsyad bin Al-Haris Al-Jathimi untuk kemudian mengumumkan kepada mereka bahwasanya sesungguhnya Amirul Mukminin mengumumkan kepada kalian, sungguh aku telah bersabar menunggu kalian kembali kepada kebenaran. Aku telah menegakkan hujjah atas kalian, namun kalian tidak menyambutnya. Dan sesungguhnya aku telah memberi uzur kepada kalian, dan kalian telah aku telah memperlakukan kalian dengan adil. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Nantinya Ali mengumumkan, kalau kalian sudah dikasih waktu, tidak mau kemudian kembali dan tidak mau kemudian melakukan islah, ya sudah. Sekarang saya berlaku sebagai khalifah. Saya akan menegakkan hukum di negara ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mendengar pengumuman pasukan Syam, mendengar pengumuman itu, pasukan Syam segera menemui para amir mereka dan menyampaikan pengumuman yang mereka dengar tadi. Maka berangkatlah Muawiyah dan Amr bin As, keduanya segera menyiapkan pasukan di sayap kanan dan di sayap kiri untuk menghadapi pasukan Ali. Nah, ketika kabar ini sampai kepada Ali, Ali pun di malam itu menyiapkan pasukan. Yang pertama, beliau menempatkan Al-Ashtar An-Nakhai. Nah, ini orang yang ikut terlibat dalam pembunuhan Utsman sebagai pemimpin pasukan berkuda dari Kufah. Kemudian pasukan infanteri Kufah dipimpin oleh Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, sahabat yang senior, sahabat yang cukup tua, dan bahkan dia adalah termasuk orang-orang yang pertama menyuarakan Islam. Sampai disiksa ayahnya, disiksa ibunya, dan Ammar pun disiksa. Dan di antara semua orang itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semuanya akhirnya mengatakan seperti yang diperintahkan oleh orang-orang Quraisy kecuali Bilal bin Rabah. Ketika disiksa, maka Bilal hanya mengatakan ahadun, ahadun, ahad. Tapi Ammar bin Yasir ketika disiksa dan tidak kuat melihat ayahnya disiksa seperti ibunya disiksa seperti itu sampai mati, maka kemudian Ammar bin Yasir pun ikut mengatakan, ikut menyebutkan nama Tuhan-Tuhan mereka. Tapi kemudian pergi kepada Rasulullah, kemudian ditanya pada Rasulullah, gimana hatimu? Tetap ya Rasulullah, aku beriman kepadamu ya Rasulullah. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun. Terpaksa dia harus mengatakan itu karena nggak kuat
Nah, jadi sahabat yang luar biasa ini Ammar bin Yasir. Kemudian pasukan berkuda Basrah dipimpin oleh Sahal bin Hunayf, pasukan infanteri dari Basrah dipimpin oleh Qais bin Sa'ad dan Hashim bin Utbah, dan pemimpin para qori. Nah, qori tadi ikut gabung ke dalam pasukannya pasukannya Ali, yang dipimpin oleh Mis'ar bin Fadak At-Tamimi. Kemudian Ali memberikan instruksi arahan dalam perang. Yang pertama, jangan seorang pun memulai pertempuran hingga mereka lah yang memulainya dan menyerang kalian. Jangan membunuh orang yang terluka. Artinya kalau sudah terluka, gak usah dibunuh. Ini bukan pertempuran dengan musuh. Jangan mengejar orang yang melarikan diri. Jangan menyingkap tirai kaum wanita. Jangan melakukan pelecehan terhadap kaum wanita, meskipun kaum wanita itu mencaci maki pemimpin dan orang-orang soleh kalian. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi Ali faham dengan kondisi bahwasanya mereka yang dalam tanda kutip ingin balas dendam terhadap meninggalnya Utsman, wafatnya Utsman, maka kadang-kadang akan keluar dari adab-adab itu. Maka kemudian Ali mengingatkan terkait dengan adab-adab dalam perang. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, adapun susunan pasukan Muawiyah, di sebelah kanan dipimpin oleh Dzulkala Al-Himyari, kemudian di sebelah kiri pasukannya dipimpin oleh Habib bin Maslamah, bagian depan dipimpin oleh Abul Aswar As-Sulami, sedangkan pasukan berkuda Damaskus dipimpin oleh Al-Amru bin As. Ini gubernur Mesir, nah, mantan gubernur Mesir. Dan pasukan infanteri dipimpin oleh Al-Dhahhak bin Qais. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, karena Muawiyah ini termasuk orang yang dicintai di Sam, maka begitu di komando langsung berkumpul, dan kumpul banyak sekali. Dalam satu riwayat berkumpul sampai 130.000 orang berkumpul dalam satu waktu. Kemudian Muawiyah memberikan orasi menyemangati mereka, karena pasukan yang datang dari pasukannya Ali ini jumlahnya 150.000. Nah, mereka jelas lebih sedikit. Maka dia mengatakan, ayyuhan nas, wallahi ma asabtu as-sama illa bitta'ah. Demi Allah, aku tidak bisa menaklukkan Sam ini bitta'ah, kecuali dengan ketaatan. Wala adbatu harba ahli al-Iraq illa bisabri, dan aku tidak bisa menaklukkan penduduk Irak itu kecuali dengan kesabaran. Wala ukabidu ahlal Hijaz illa bilutfi, dan aku tidak bisa menaklukkan penduduk Hijaz kecuali dengan kelembutan. Waqad tahayyatum wasirtum litamna'u Syam wa ta'khudul Iraq, dan kalian sudah bersiap untuk melindungi Sam dari serangan musuh, dan kita akan menaklukkan Irak, karena pasukan Ali berjalan dari Irak. Wasara qaumun liyamna'ul Iraq wa ya'khudus Sam wala amri ma lisyami rijalun fil Iraq wala amwaluha wala lil Iraqi khibrah ahlus Syam wala basairiha. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Muawiyah menjelaskan, musuh kita ini beragam. Ada yang dari Syam, ada yang dari Yaman, ada yang dari Hijaz, Mekah, Madinah, Jeddah, ada yang dari Irak, dan ada yang dari Mesir. Maka kalau kalian punya khibrah menghadapi orang-orang Irak, musuh kita ini beragam. Nah, karena yang datang ini banyak. Walaysa ba'dakum ghairuk walaysa ma'anna lil qaumi a'daduhum walaysa ba'dakum ghairukum. Dan jumlah mereka sangat banyak, sementara jumlah kalian kalau dibandingkan dengan jumlah mereka, maka kalian tidak akan bisa untuk menyamai jumlahnya. Fa in ghalabtumuhum falaysa taghlibu illa min anatikum wa sabrikum. Kalau mereka mengalahkan kalian, maka sungguh kalian tidak akan terkalahkan kecuali dari kesabaran kalian. Wa in ghalabukum ghalabu man ba'dakum. Kalau mereka mengalahkan kalian, maka dia akan mengalahkan setelah itu. Wal qaumu laqukum bikaidi ahli Iraq. Dan kaum yang datang ini
kalian akan mendapati bagaimana siasat penduduk Irak, wa riqqati ahli Yaman, dan kelembutan penduduk Yaman, wa basairi ahli Hijaz, dan pandangan yang jauh, siasat yang jauh oleh ahli Hijaz, wa quswatu ahli Mesir, dan kekerasan hati orang Mesir, wa innama yansuru ghadan man yansurul yaum, dan orang yang menang besok itu adalah orang yang menang hari ini. Artinya kalian harus menang di pertempuran pertama, karena yang menang di pertempuran pertama maka dia akan menang di pertempuran berikutnya. Wasta'inu billahi wasbiru innallaha ma'as sabirin. Kemudian beliau menyetir ayat dalam surat As-Saff, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jumlah pasukan Ali itu 150.000 dari penduduk Irak dan dibagi dalam 11 kelompok. Pasukan Muawiyah 130.000 dari Sam dan dibagi ke dalam 11 kelompok. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, perang ini berjalan setelah 1 bulan, kemudian tertunda beberapa bulan untuk urusan bagaimana mendamaikan, tapi gak damai-damai. Akhirnya kemudian perang ini berjalan selama 7 hari. Dan 7 hari Ibnu Katsir rahimahullah menceritakan dengan detail hari per harinya. Jadi pada perang ini diawali dari hari Rabu tanggal 1 Safar tahun 37 Hijriah. Pasukan Ali panglimanya adalah Al-Ashtar An-Nakhai. Adapun dari Muawiyah panglimanya adalah Habib bin Maslamah. Jadi tadi saya sampaikan dibagi ke dalam 11 kelompok. Nah, maka 1 hari itu tidak langsung semuanya perang, tapi 1 kelompok dengan 1 kelompok. Fakta taludalikal yawmu qitalan syadida, maka mereka saling berperang, saling menyerang dengan serangan yang sangat dahsyat. Tsumma taraja'u min akhir yaumihim, kemudian setelah sore maka mereka balik lagi ke camp masing-masing. Waqad intasafa ba'dhum min ba'd wa takafa'u fil qital, dan di hari pertama seimbang, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Ini hari pertama. Hari kedua, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pasukan Ali dipimpin oleh Hashim bin Utbah, sementara dari pasukan Muawiyah dipimpin oleh Abul Aswar As-Sulami. Maka keduanya saling serang menyerang. Wa tahammalal khailu 'alal khail, pasukan berkuda bertemu dengan pasukan berkuda. War rijalu 'alar rijal, pasukan infanteri yang jalan kaki bertemu dengan pasukan yang jalan kaki. Tsumma taraja'u min akhir yaumihim, kemudian mereka kembali di sore hari. Waqad sabara kullun minal fariqaini lil akhar wa takafa'u, dan semuanya sabar, tidak ada yang sesuai dengan arahan dari Ali dan sesuai dengan arahan ini. Tidak boleh, kalau lari nggak boleh dikejar dan macam-macam. Maka perang ini perang yang penuh dengan adab ya. Tapi akhirnya di hari kedua pun seimbang. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di perang yang ketiga, hari Jumat 3 Safar 37 Hijriah, dari pasukan Ali dipimpin oleh Ammar bin Yasir. Ini Ammar bin Yasir sudah sepuh, sudah tua. Kemudian dari pasukan Muawiyah dipimpin oleh Panglima Amr bin As, mantan gubernur Mesir. Fahamala Ammar ala Amr bin Al-As. Kemudian Ammar bin Yasir ini menghadapi Amr bin As. Fa'azalahu an mauqifihi. Tapi kemudian karena sudah sepuh maka diganti oleh Yazid ibnu Nadhr. Jadi nggak jadi duel. Wa kana 'alal khayalati yauma idzin, dan dia ini tidak pernah membayangkan siapa yang keluar dari pasukan dari Ali, dari Muawiyah. Falamma tawafaqa ta'arafa, ketika Ziyad bin Nadhr ini maju dan pasukan dari Ali maju mau duel,
dari Muawiyah maju, ta'arafa, ternyata dia kenal. Fa idza huma akhwani min ternyata keduanya itu adalah saudara seibu. Jadi satu dari pasukannya Ali, satu dari pasukannya Muawiyah. Fansarafa kullu wahidin minhuma ila qaumi. Enggak jadi balik, dua-duanya balik. Wataraka sahibahu, dan dia tinggalkan temannya. Wataraja annas minal asyi, kemudian setelah itu kembali sore hari kembali ke camp masing-masing. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, boleh jadi saat itu saudara ada yang di kelompoknya Ali, ada yang di kelompoknya Muawiyah. Nah ini ini hari ketiga, jadi perang pun nggak jadi kan gitu ya. Ini saudara saya ini kan gitu. Kemudian hari keempat, pada hari Sabtu 4 Safar, pasukan Ali dipimpin oleh Muhammad bin Ali yang dikenal dengan Ibnu Al-Hanafiyah. Jadi beliau punya anak Hasan Husain. Nah, kemudian dari Bani Hanifah, beliau nikah dari Bani Hanifah, maka lahirlah anak yang bernama Muhammad bin Ali atau dikenal dengan Ibnu Al-Hanafiyah. Sementara di kelompoknya Muawiyah dipimpin oleh Ubaidullah bin Umar bin Khattab. Masya Allah. Jadi anaknya Ali ketemu dengan anaknya Umar bin Khattab. Masya Allah. Faqtatalan nasu qitalan syadida, maka perang berkecamuk dengan dahsyat. Wa baraza Ubaidullah Umar, kemudian Ubaidullah bin Umar nantang Muhammad bin Hanafiyah untuk duel satu persatu. Fabaraza ilaihi falamma kada yaqtariba qala Ali, ketika anaknya Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah atau yang disebut dengan Ibnu Al-Hanafiyah maju hampir dekat, Ali kemudian tanya, siapa perwakilan kita, siapa yang akan duel? Qala ibnuka, anakmu, Muhammad bin Ali. Fayuqal inna aliyan harraka dabatahu wa amara ibnahu ayyatawaqqafa. Kemudian Ali menghela kudanya dan kemudian mendekati anaknya, meminta untuk kemudian berhenti dan tidak duel dengan Ubaidullah bin Umar. Fataqaddama Ali ila Ubaidullah, tapi yang maju adalah Ali sendiri menghadapi Ubaidullah bin Umar. Faqala lahu taqaddam ilayya, wahai Ubaidullah, majulah kamu. Faqala Ubaidullah la hajata li fi mubarazatika. Sungkan, Pak. La hajata li, gimana aku duel denganmu? Sudah sepuh. Nah, faqala Ali bala, ya. Qala la, maju, enggak. Faraja'a anhu, kemudian Ubaidullah pun balik, Pak. Hatta ala wa tahajazan nas yaumahum dzalika. Kemudian orang pun terus berperang dan Ali pun berperang. Nah, jadi subhanallah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, perang Siffin ini perang yang luar biasa, sesama muslim, sesama sahabat, ponaan dengan paman dan sebagainya. Nah, pada hari kelima Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari pasukan Ali dipimpin oleh Abdullah bin Abbas. Luar biasa, Abdullah bin Abbas. Dari pasukan Muawiyah dipimpin oleh Walid bin Uqbah. Faqtatalan nasu qitalan syadida wa ja'alal Walid yanalu min Ibn Abbas fima dzakarahu Abu Mukhannaf fayaqulu. Nah, Walid bin Uqbah ini berani, Pak, ya, datang kepada Ibnu Abbas dan mengatakan, qataltum khalifatakum walam tanalu ma talabtum. Kalian telah membunuh khalifah kalian, maksudnya membunuh Utsman. Fa wallahi innallaha nasiruna, demi Allah sesungguhnya Allah akan menolong kami, pasukannya Muawiyah. Wa qala lahu Ibnu Abbas fabriz ilayya, keluarlah kamu, ayo duel dengan aku, gak usah ngomong. Fa'aba alaihi, ternyata Walid bin Uqbah juga sungkan, Pak. Kemudian gak jadi duel. Wa yuqal inna
Ibnu Abbas qatala yauma idzin qitalan syadida bi nafsihi radhiyallahu anhu. Kemudian Ibnu Abbas karena nggak ada lawannya akhirnya ya lawan yang lain. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada hari ke-6 pun demikian, terjadi perang, tapi karena nggak saling kenal, maka tapi perangnya juga masih dalam suasana adab-adabnya. Begitu juga sampai hari ke-7 yang dipimpin oleh Ashtar An-Nakhai dan Habib bin Maslamah, dan lam yabli ahad fi hadil ayyam, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam perang ini sahabat yang mulia yang bernama ya Ammar bin Yasir gugur. Nah, dan Ammar bin Yasir saat itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, diceritakan ra'aitu Ammaran yauma Siffin saykhan kabira, sudah tua, adimun tiwala, kulitnya agak coklat melep, sudah kusut, tiwala dan tinggi. Akhadul hirbata biyadihi wa yaduhu tar'at, dia mengambil tombak, sementara dia mengangkat tombak dan tangannya itu bergetar, Pak, karena sudah tua. Faqala walladhi nafsi biyadihi laqad qataltu bihadhir rayah ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha marrat wa hadhir rabi'ah. Jadi tombak yang dibawa tadi itu ada benderanya, dan beliau mengatakan, demi Allah, aku telah berperang bersama Rasulullah SAW dengan tombak ini 3 kali, dan ini yang keempat. Walladzi nafsi biyadihi law darabuna hatta yuballihu bina sya'afati hijr la raftu anna muslihina ali al-haq wa innahum ala dhalalah. Seandainya dalam perang ini mereka menyerangku, bahkan mereka kemudian mendesakku sampai aku terbunuh, maka demi Allah aku tahu bahwasanya orang-orang yang mendukung Ali itu adalah alal haq, di atas kebenaran, wa annahum alal dhalalah, dan yang mendukung Muawiyah itu adalah berada di kesesatan. Kenapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kok dengan PD-nya Ammar bin Yasir ini mengatakan seperti itu? Nah, dan barometer kebenaran dalam perang Siffin itu adalah Ammar bin Yasir. Siapa yang membunuh Ammar bin Yasir, maka itulah kaum yang durhaka. Disebutkan dalam satu riwayat, qatalahu ahlus Syam wa bana dzalika wa dhahara sirra ma akhbara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu taqtuluhul fi'atul baghiyah, dan dibunuh oleh penduduk Syam. Di dalam satu riwayat namanya adalah Abul Ghadiyah, dan yang satu lagi namanya Abu Al-Jawi, tapi bukan orang Jawa ini Pak, Abu Al-Jawi. Nah, jadi diserang dengan serangan oleh 2 orang, satu di bagian bawah dan satu di bagian atas. Maka kemudian dengan serangan, dan kondisinya beliau memang sudah sepuh, maka dengan serangan yang dilakukan oleh 2 orang itu, maka kemudian Amr bin As jatuh dan akhirnya dibunuh oleh kedua orang ini. Dan Rasulullah mengatakan, annahu taqtuluhu al-fi'atul baghiyah, sesungguhnya wahai Yasir bin Amr, engkau akan dibunuh oleh fi'atun baghiyah, kelompok pembangkang. Wa bi anna dzalika wa bana dzalika, dan jelas dalam perkara ini anna aliyan muhib, bahwasanya Ali adalah dalam posisi yang benar, wa anna Muawiyah baghin, dan Muawiyah dalam kondisi pembangkang. Wa ma fi dzalika min dalailin nubuwah, dan sumbernya itu adalah dalil-dalil kenabian, maksudnya dari hadis-hadis Nabi. Di dalam satu riwayat yang lain dari Abi Zubair, dari Hudzaifah, hadis ini marfu, beliau mengatakan bahwa Rasul mengatakan, kalau ada apa-apa terkait dengan masalah-masalah, tanya Ammar bin Yasir. Kenapa? Karena Ammar bin Yasir itu ma khuyyira Ammar baina syai'aini illa ikhtara arsyadahuma.
tidak ada pilihan yang diberikan kepada Ammar di antara dua hal, kecuali Ammar akan memilih yang terbaik dari keduanya. Jadi ada kelompok Ali, ada kelompok Muawiyah, maka mana pilihannya? Ammar bin Yasir. Sebagaimana di sebelumnya ketika perang Jamal, Ammar bin Yasir dalam kubunya Ali, begitu juga dalam perang Siffin ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dan Rasulullah sudah menyampaikan kepada Ammar bin Yasir dalam riwayat Bukhari, qala Ammar yauma Siffin, ituni bisyurbati labanin. Sebelum perang, Ammar mengatakan, ituni bisyurbati labanin, berikan aku seteguk susu. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala akhiru syurbatin tashrabuha minad dunya syurbatu labanin. Wa fi riwayah hina amut. Sesungguhnya air yang aku minum ketika aku mati itu adalah susu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan waqad kana Dzulqila ini salah satu pasukan, panglima pasukannya Muawiyah. Sami'a qaula Amr bin As, dia mendengar perkataan Amr bin As. Amr bin As juga kelompoknya Muawiyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ammar bin Yasir, taqtuluka al-fi'atul baghiyah, engkau akan dibunuh oleh kelompok pembangkang. Wa akhiru syurbatin tashrabuha sa'a labanin, dan minuman terakhir yang kamu minum itu adalah segentong susu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ayat-ayat hadis-hadis ini semuanya mengatakan bahwasanya yang menjadi barometer siapa yang benar siapa yang salah itu adalah yang membunuh Ammar bin Yasir. Nah, dan karena itu maka kemudian ketika ada dua orang, Abul Ghadiyah dan Abul Jawi tadi itu datang kepada Muawiyah. Di sana ada Abdullah bin Amr bin As, anaknya Amr bin As, ada Amr bin As dan ada Muawiyah. Bainama huwa inda Muawiyah idja'ahu rajulani yakhtasimani fi qatli Ammar. Ada dua orang yang berselisih, aku yang membunuh Ammar, aku yang menusuk perutnya, enggak, aku yang memenggal lehernya. Dua-duanya ini berselisih, mengatakan aku yang berhak untuk mendapatkan bagian itu. Faqala lahum Abdullah bin Amr, maka kemudian Abdullah bin Amr yang saat itu faham dengan hadis itu, maka beliau mengatakan, liyatib kullu wahidin minkum nafsan li sahibihi biqatli Ammar. Hendaklah kalian tidak ngaku-ngaku, bahkan biar berikan itu kepada teman kalian, karena pembunuh Ammar itu bukan pembunuh yang baik. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul taqtuluhu al-fi'atul baghiyah, yang membunuh Ammar itu adalah kelompok pembangkang. Lah kok kamu bangga? Nah, qala Muawiyah li Amr, kemudian Muawiyah saat itu di sampingnya ada Amr bin As. Ala tanha anna majnunuka hadha. Wahai Muawiyah, kenapa engkau gak halau orang ini, orang yang gak waras ini? Maksudnya siapa? Abdullah bin Amr bin As. Jadi Abdullah bin Amr bin As, ada Amr bin As ayahnya, ada Muawiyah. Abdullah bin Amr bin As ini mengatakan, hadis Rasulullah mengatakan yang membunuh Ammar itu adalah kelompok pembangkang. Seakan-akan dia mengatakan kita ini kelompok pembangkang. Makanya Muawiyah mengatakan, ala tanha anna majnunuka hadha, kenapa engkau enggak usir orang yang gila ini? Maksudnya Abdullah bin Amr bin As. Tsumma aqbala Muawiyah ala Abdullah faqala lahu. Kemudian Muawiyah mendatangi Abdullah bin Amr bin As. Falima tuqatilu ma'ana, kalau kamu tahu kami ini fi'ah baghiyah, kelompok pembangkang, kenapa kamu bersama kami? Faqala lahu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaroni bi ta'ati walidi makana hayyan. Sesungguhnya Rasulullah pernah memerintahkan kepadaku untuk taat kepada ayahku, yaitu Amr bin As, makana hayyan, selama dia hidup.
Wa ana ma'akum walastu uqatil, dan aku di sini tapi aku nggak berperang. Ya, subhanallah. Jadi kondisinya di antara para sahabat demikian, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian beliau mengatakan, alasan Abdullah bin Amr dalam riwayat yang lain, walaula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaroni bi ta'atika masirtu ma'aka hadal masir. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan aku untuk taat kepadamu wahai ayahku, aku tidak akan berjalan sampai sejauh ini. Amma sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, apakah kamu tidak pernah mendengar bahwasanya Rasulullah mengatakan, yaqulu li Ammar taqtuluka al-fi'atul baghiyah, yang membunuhmu itu adalah kelompok pembangkang. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, berita itu kemudian tersebar dan orang-orang kemudian tanya, Muawiyah gimana ini? Kita ini fi'atun baghiyah, kita ini kelompok pembangkang. Maka Muawiyah punya jawaban. Ja'a qatilu Ammar yasta'dinu ala Muawiyah wa indahu Amr bin al-As faqala i'dhin li wa basyirhu bin nar. Karena Amr bin As tahu bahwasanya dia yang membunuh Amr bin Yasir, maka mengatakan i'dhan lahu, izinkan dia masuk, wa basyirhu bin nar, berikan kabar gembira dia akan masuk neraka. Maksudnya dua orang tadi. Faqala ar-rajul amma tasma ma yaqulu Amr, qala Muawiyah. Kemudian orang tadi mengatakan, amma tasma ma yaqulu Amr, Muawiyah ini gimana, aku ini kan pasukanmu, aku membunuh Ammar bin Yasir, tapi kok aku masuk neraka? Faqala Muawiyah shadaqah, apa yang dikatakan Amr bin As itu benar. Wa innama qatalahu alladzina ja'u bihi, yang membunuhnya itu adalah yang membawanya ke medan pertempuran. Jadi ini pembelaan Muawiyah. Kenapa? Sudah tua, bawa tombak saja gemetar. Lah kok yang gini diizinkan perang, kan gitu. Nah, ini pembelaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika tersebar kabar bahwasanya Ammar bin Yasir ini terbunuh, maka Ali marah luar biasa. Sebelumnya kalian tidak boleh menyerang, kalian harus begini-begini. Maka kemudian waqad dzukira anna Ammar lamma qutila qala Ali li Rabi'ah wa Hamadan antum dir'i wa rumhi. Berkata Ali kepada pasukannya yaitu Rabi'ah dan Hamadan, antum dir'i wa rumhi, kalian adalah baju perangku dan kalian adalah tombakku. Fantadaba lahu nahwu min ithnai asyara alfan wa taqaddama Aliyun baghlatahu fahamala wa hamalu ma'hu hamlata rajulin wahid wa lam yadqa illa liyahlisam saffun illa untuqidha. Maka kemudian Ali marah dan Ali mengumpulkan pasukannya dan terkumpullah 12.000. Kemudian Ali perintahkan serang mereka, semua yang ada ini serang. Karena mereka ahlul baghiyah, fi'atun baghiyah. Nah, bunuh mereka semuanya. Maka semuanya mereka dibunuh, maka terjadilah perang yang sangat dahsyat, saling bunuh-bunuhan, sampai kemudian sampai tinggal beberapa meter saja, maka kemudian Muawiyah di sana ada, dan kemudian Ali mencari Muawiyah. Wa qatala wa Aliyun yuqatil wa yaqul, dan Ali sambil berperang sambil mengatakan adribuhum wala ara Muawiyah, aku menyerang mereka tapi aku tidak lihat Muawiyah. Al-jahidul aini al-azimul hawiyah, yang matanya menonjol dan yang tentaranya banyak. Mana Muawiyah? Tsumma da'a Ali ala Muawiyah ila an yubarizahu wa asyara alaihi Amr bin al-As ay yabruza ilaihi. Kemudian dipanggil, wahai Muawiyah, ayo kita berduel sama Ali. Di situ sampingnya ada Amr bin As. Kemudian Amr bin As mengatakan, ini kesempatan, kamu maju untuk duel dengan Ali. Faqala lahu Muawiyah, innaka ta'lamu
annahu lam yubaris rajulun qattun illa qatalahu. Bukankah kamu tahu tidak ada satupun manusia yang duel dengan Ali kecuali Ali membunuhnya. Kalau aku duel maka aku akan terbunuh. Walakinnaka tama'ta fiha ba'di. Sesungguhnya kamu menyuruhku ini karena kamu menginginkan setelah aku meninggal kamu yang jadi khalifah. Subhanallah. Summa qaddama Ali, karena Muawiyah nggak mau duel maka menghindar Muawiyah. Maka kemudian Ali memerintahkan anaknya Muhammad Al-Hanafiyah untuk maju dengan pasukannya. Kemudian yang kedua, gelombang yang kedua, kemudian Ali pun ikut maju, maka faqutila fi hadzal mautin khalqan katsiran aidha. Maka di dalam perang ini terbunuhlah khalqan katsira, makhluk yang sangat banyak, wa qutila minal iraqiyin khalqun katsir aidha. Dan terbunuh juga dari penduduk Irak sangat banyak. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang terbunuh ini banyak sekali. Nah, dan perang pun berjalan sampai malam. Watarat akafu wa ma'asim wa ru'usu an kawahiliha. Maka terbanglah tangan, terbanglah lengan, dan terbanglah kepala, dan berjatuhan di antara mereka. Rahimahullah. Summa hanat salatul maghrib. Kemudian datang waktu salat maghrib. Falamma shalla bin nasi illa ima. Tidaklah manusia sholat pada hari itu illa ima, kecuali sholatnya dengan isyarat. Kenapa? Karena nggak boleh meninggalkan perang. Sholatai isya wastamarra, kemudian sholat isya wastamarrul qital fi hadhil lailah kulluha wa hiya min a'dhamil layali syarran bainal muslimin. Dan kemudian setelah isya dilanjutkan perangnya. Dan ini adalah malam yang sangat menyedihkan bagi orang-orang Islam. Wa tusamma hadhil lailah lailatul harir, dan malam ini disebut dengan malam yang menyedihkan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika malam terus berlanjut perang itu. Wa dzukira ghairu wahid min ulama siyar, dan lebih dari satu para ahli sejarah mengatakan annahum qatalu birrimah hatta taqassafat. Mereka berperang dengan tombak sampai tombak mereka habis. Wa bin nibal hatta faniyat, dengan anak panah sampai anak mereka habis. Wa bisuyufi hatta tahattamat, dan dengan pedang sampai pedang mereka patah. Tsumma saru ila an tuqatilu bil aidi. Maka ketika pedang juga sudah nggak ada, mereka perang dengan tangan. Warramyi bil hijarah, dan dengan lempar batu. Wat turab ya'firunahu fil wujuh, dan mereka saling lempar tanah. Tsumma ta'awadu bil asnan. Kemudian saling menggigit di antara mereka. Fakana yuktalu ar-rajulani hatta yudkhina thumma yajlisani yastarihan. Sampai mereka sudah nggak bisa habisan tenaga, maka mereka kemudian duduk. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi dari mulai zuhur sampai maghrib, lanjut sampai malam, kemudian sampai subuh. Walam yazal dzalika da'buhum hatta asbahan nas min yaumil jum'ah wa hum kadzalik. Maka mereka meneruskan perang itu sampai masuk hari Jumat. Wa shallan nas as-subha ima'a, dan mereka salat subuh itu ima'a, dengan isyarat. Wa hum fil qitali hatta tadhuhan nahar, dan mereka terus berperang sampai masuk waktu duha. Fa aqbalan nasr, maka datanglah kemenangan. Jadi ketika sudah waktu duha, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sudah nggak ada bisa yang bergerak lagi, semuanya habis tenaganya. Wa tawajahan nasru li ahli Iraq ala ahli Syam, maka kemenangan didapatkan oleh penduduk Irak di atas penduduk Syam.
wa dzalika annal Ashtar an-Nakhai sarat ilaihi imra'atul Maimanah. Kemudian Ashtar an-Nakhai yang masih hidup, panglima itu, maka mendapat kepercayaan dari Ali. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka kemenangan didapatkan oleh penduduk Irak, pasukan Ali. Nah, sampai mereka kemudian berjalan menuju Muawiyah hanya dengan sekelompok tentaranya. Tapi kemudian Amr bin As memerintahkan kepada seluruh pasukan yang masih ada, angkat mushaf kalian di atas tombak. Hadza bainana wa bainakum. Ini antara kita dan antara kalian, kita berhukum kepada Al-Quran. Karena itu maka Ali memerintahkan pasukannya untuk kemudian berhenti. Maka berhentilah perang itu dan kemudian lanjut ke perundingan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, seandainya tidak diperintahkan untuk mengangkat mushaf di atas tombak, maka wallahu a'lam mungkin sudah habis semuanya. Tapi saat itu penduduk Sam kemudian berargumen, ataqtulunana, apakah kalian semua akan membunuh kami semuanya, sementara kami yang menjaga perbatasan? Kalau kalian bunuh kami semuanya, siapa yang menjaga perbatasan ini? Sementara di sebelah Sam itu adalah ada Persia. Nah, maka kemudian Ali menghentikan pasukannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari sinilah, gara-gara peristiwa inilah, maka kemudian umat Islam itu pecah menjadi ada Syiah dan ada Khawarij. Syiah orang yang taat, tunduk pada putusan Ali. Khawarij tidak mau. Ali, ini siasat mereka saja ini. Mereka kurang sedikit ini. Kita habisi mereka. Tapi kemudian Ali Khalifah memerintahkan tidak. Kita berhenti. Kita berhukum kepada Al-Quran. Maka orang-orang keluar dari kelompoknya Ali. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah pembahasan terkait dengan perundingan, bagaimana kemudian pengangkatan itu, apakah siasat ataukah benar, insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.